Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, maaf, ini masih. Ya. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat-sahabat berkah mulia, sahabat soleh dan solehah ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada para pengurus berkah mulia. Dalam hal ini ada Ustadz Sam, Ustadz AA ini ya. Terus dan paling utama adalah guru kami di Berkah Mulia yaitu Pak Ustadz Ujang Setiadi. Perkenankan izin saya Firman Panudianto untuk memandu acara uh, kajian online malam ini yang bertepatan dengan 10 Safar 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Agustus 2024 ya 2023 maaf ya. Eh, Malam ini kita akan meneruskan kajian kita masalah fikih waris. Cek, 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 cek. Halo Pak Firman, ada gangguan Pak Firman? Sepertinya nih, Sat. Maaf, sinyalnya hilang. Ya, maaf, maaf. Oke, untuk membuka acara malam ini, maka kita dengarkan dulu tilawah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Setia Budi membaca surat An-Nisa ayat 174 sampai 176. Nanti akan diteruskan oleh dibawakan oleh Pak Setiawan atau Mas Septi. Untuk waktu dan tempat kami serahkan kepada Pak Setia Budi. Monggo Terima kasih Pak Firman. Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Fa'ammalladzina amanu billahi wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatim minhu wa fadliyu wa yahdihim ilahi siratam mustaqimah. Yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalalah. Ini mru'un halakal laisa lahu waladu walahu ukhtu falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha ilam yakullaha walad. Fa in kana tasnataini falahuma sulusani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalau wa nisa'an faladakari mislu hattil unsayain. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya
dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan. Jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Barokat. kasih Pak Setia Budi dan Mas Setiawan setelah menyampaikan ayat suci dan terjemahnya. Seperti rencana kita untuk malam ini adalah kajian kita adalah penghalang untuk mendapatkan harta warisan, di mana subtema ini memang benar-benar yang banyak teman atau yang masih belum jelas. Kadang-kadang kami kalau kita ada banyak yang ribut masalah warisan. Nah, untuk ini kita coba dari berkah mulia kita akan memberi pencerahan untuk hari ini. Untuk itu akan disampaikan oleh Ustadz Ujang Supriyadi SMC yang akan menjelaskan masalah ini nanti pada saat Pak Ujang menyampaikan makalah atau materi. Nanti kalau mau ada yang mau tanya langsung bisa di chat di tempat Bapak Ibu semuanya. Demikian, monggo Pak Ujang, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf Pak Firman, sebelum Ujang ada sambutan dari pengurus. Oh, maaf. Oh, sebelum Pak Ujang, ini ada prakata dari pengurus PMI yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Wibowo. Nyun sewu Mas Budi. Monggo Mas Budi. Alhamdulillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, Bapak-bapak, malam ini alhamdulillah kita bertemu lagi untuk menuntut ilmu. Jadi salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. PMI ini dulunya mau terutama untuk ngaji Quran ya, ngaji Quran Bapak-bapak. Jadi yang belum bisa membaca, kemudian ada wahana untuk belajar membaca. Ya. Kemudian berkembang lagi tidak hanya membaca hurufnya, tetapi lebih dalam lagi yaitu mentadaburi ya, mengkaji isinya. Yang cara belajar membaca Al-Quran sudah kita lakukan di hari Senin sampai Sabtu kalau nggak salah ya. Yang pas hari Ahad ini itu khusus untuk mengkaji isinya. Jadi semua yang kita pelajari di Ahad malam itu kita pada intinya belajar Quran, Pak. Jadi bukannya ini fikih bukan Quran, ini Quran juga. Jadi ini kita belajar Quran di sini dan isinya. Yang disebut dengan belajar dan mengajarkan Quran itu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, itu termasuk diantaranya isinya. Bahkan ada yang bilang itu sebenarnya urusannya isinya itu. Jadi kalau membacanya itu malah grade-nya di bawahnya belajar dan mengajarkan isinya. Karena yang kita praktekkan itu isinya, ya bukan
Kalau membacanya memang utama juga dan berpahala yang besar, ya, tapi isinya itu juga sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, yang ikut ngaji itu mungkin motivasinya beda-beda. Ada yang ini sudah mau pensiun, ini bingung mau ngapain gitu ya. Mau ngapain, udah ngaji aja lah gitu kan. Ada yang memang punya niat saya mau belajar supaya bisa membaca lebih bagus gitu ya. Sehingga yang seperti itu, misalkan saya mau belajar supaya bisa membaca lebih bagus itu kalau diajak sprint, Wak. Jadi ayo cepat, ayo tambah lagi itu semangat gitu ya. Makin diajak seperti itu makin semangat gitu ya. Ayo kita khusus tahsin gitu ya, nggak asal membaca saja, tahsinnya lebih ketat gitu, semangat gitu ya. Nah, kalau yang timbang nganggur itu ya agak pelan, Pak. Jadi kalau diajak gitu rada ngeper, terus stres kira-kira gitu. Terus caranya nggak masuk gimana gitu ya. Tapi bagaimanapun Pak, timbang nganggur itu sesuatu yang alhamdulillah yang tetap pasti disyukuri bahwa memang daripada nganggur Pak ngaji lebih bagus. Jadi sudah itu nggak usah diperdebatkan. Biarpun karena nganggur, atau karena apa, karena timbang apa gitu ya, daripada nggak ngapa-ngapain lebih baik ngaji ya itu wasilah lah kira-kira orang untuk sampai ke tahap berikutnya itu kan wasilahnya macam-macam Pak. Caranya macam-macam. Ada orang yang mulanya kesandung gitu, terus kakinya luka, terus kepengen jadi dokter. Jadi macam-macam. Nah, ini yang mau ngaji juga begitu. Mungkin daripada nganggur, kemudian ngaji ternyata enak ya. Ada yang ternyata punya bakat, Pak, tapi sebelumnya tuh nggak bisa ngaji. Begitu ngaji, oh bakat tuh ternyata enak juga. Terus ikut ahad ini, oh jadi merasa, oh ternyata belajar ngaji ini saya jadi ngerti lebih banyak gitu ya. Sesuatu yang kemarin jadi masalah yang gelap sekarang jadi lebih terang. Nah, kita sekarang udah berjalan lebih dari 2 tahun atau 3 tahunan mungkin ya. Eh, Rasanya Pak, kita juga sudah mulai perlu evaluasi lagi. Dulu pernah ada pretest gitu ya, waktu penempatan kelas. Mungkin nanti kita pikirkan untuk post-test. Moga-moga nggak stres. Jadi ini aja, maksudnya kalau dulu kan membaca apa gitu ya, sudah sebagus apa gitu ya, sekarang baca itu lagi mungkin ya, terus kita bandingkan. Kadang-kadang kita mendengarkan rekaman kita 3 tahun yang lalu sama yang sekarang itu beda. Kalau sekarang baca, kita dengerin yang 3 tahun yang lalu, suka ketawa sendiri. Waduh, bacaan saya kacau ya dulu begitu ya. Itu juga saya alami, maksudnya saya juga ngalami, saya membaca, dengerin bacaan yang 5 tahun lalu gitu ya. Waduh, kacau ya ternyata gitu ya. Nah ini juga harapannya begitu. Uh, Sebenarnya yang tidak diharapkan itulah, oh ternyata bacaan saya yang dulu sama sekarang sama ya, berarti hebat gitu. Itu nggak bagus. Itu berarti BMU perlu evaluasi yang lebih dalam lagi. Uh, itu untuk ngaji Quran, Pak. Kemudian hari ini kita ngaji waris ya. Mungkin 30 tahunan yang lalu, Pak, urusan waris ini, fikih waris, pengetahuan mengenai waris ini, Pak, kalau masuk kuadrannya itu kuadran 2, Pak, yang kalau kita bicara seven habit gitu ya, Pak ya, masuk di penting dan tidak mendesak gitu ya. Karena waktu itu mungkin umur kita ada 10 atau 20 tahun gitu ya. Eh, Orang tua kita mungkin sehat-sehat saja ya, saudara-saudara kita, teman-teman kita juga sehat-sehat saja. Yang meninggal itu sedikit gitu ya. Kalaupun ada yang meninggal, kita juga nggak akan ditanya itu Pak. Pendapatmu gimana gitu nggak ada yang ditanya. Ya. Mungkin Ustadz Syam itu sekarang ngerti. Kan umur 15 tahun mungkin nggak ada yang tanya Ustadz Syam. Ini Pak Demo meninggal nih baginya gimana? Itu nggak ada. Jadi itu tetap sesuatu yang penting tapi tidak mendesak. Sekarang ini Pak, bisa kejadian di kita sendiri dan yang sudah kejadian di teman-teman kita dan sebagian besar mungkin orang tuanya sudah tidak ada, sudah dipanggil oleh Allah gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang penting dan mendesak. Apalagi umur-umur kita yang sekarang itu pendapatnya sudah didengar. Ya. Misalkan Pak Firman sudah jadi tokoh di keluarganya. Gitu ya. Kalau ada yang orang tua yang meninggal gitu, Pak Firman ditanya, Pak atau Pak D atau Om ini baginya gimana? Gitu ya. Ini jadi sesuatu yang mendesak gitu ya, yang kita mesti belajar. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah kelima ya.
sebenarnya memang itu nggak habis. Sebenarnya kata Ustadz Ujang ini 5 mungkin nggak puas gitu ya, mungkin akan ada lagi. Ya moga-moga bisa entah di BMI atau di tempat lain gitu ya, kita ada kesempatan untuk lebih memperdalam lagi. Demikian saja Bapak-bapak. Pesannya memang kalau sambutan jangan lama-lama. Jadi saya tutup. Sekian. Mohon maaf kalau ada salah dari saya. Saya kembalikan ke Ustadz Pak Firman. Terima kasih. Oke, atur nuhun Mas Budi atas sambutannya sebagai wakil dari pengurus Berkah Mulia. Bapak Ibu semuanya, marilah kita ke acara inti, yaitu adalah kajian yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Ujang Supriyadi. Untuk tema seperti apa sampaikan Pak Budi tadi adalah penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Untuk waktu dan tempat kami serahkan kepada Ustadz Ujang. Silakan Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Makasih banyak ini. Mohon izin semua Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin. Summa ma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini masih diberikan banyak sekali kenikmatan. Yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, termasuk kita dimudahkan bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara kita mencarger keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat-saat ini kita merasakan tidak turun hujan, mungkin sudah 1 bulan lebih ya. Banyak tanaman-tanaman di komplek kita, di depan rumah kita bahkan mungkin yang sudah mulai mengering. Nah, sebetulnya hakikatnya ketika kita tidak hadir di majelis ilmu, tidak berkumpul dengan orang-orang soleh, itu persis seperti tanaman-tanaman itu mengering. Hanya memang ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Makanya setiap kali kita hadir, mudah-mudahan ini adalah cara kita memupuk, cara kita menyirami ya tanaman, pohon keimanan, keislaman kita, dan mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah mudah-mudahan nanti kita senantiasa istiqomah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita bacakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswah, qudwah, teladan, manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjadi contoh sepanjang zaman sampai nanti hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dari hal yang terbesar sampai yang terkecil, dan mudah-mudahan kita senantiasa berdoa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tema pembahasan kita pada malam hari ini masih terkait dengan al-irsu atau al-wirasah, yaitu tentang warisan, ya, tentang harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Nah, ini disebut dengan al-irs. Dan pada malam hari ini kita sampai kepada pembahasan secara global. Memang ini termasuk pembahasan akhir, ya, walaupun detail-detailnya sebetulnya masih banyak. Tapi siapapun yang sudah membaca sampai tahap ini, secara umum pemahaman tentang harta warisan dalam Islam insya Allah secara globalnya memang sudah mendapatkan gambaran dan pencerahan insya Allah. Yaitu al-madatus sadisa, pembahasan yang ke-6 fil hajbi, tentang al-hajbu. Ya, yang lebih dekat bahasanya adalah hijab. Apa hijab? Penutup.
Makanya tadi terjemahannya bahasanya adalah penghalang. Ya. Jadi yang bahas kemarin kita bahas bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan dapat sekian-sekian. Nah, ini jangan lupa nih, ada yang namanya al-hajbu atau al-hijabu, penghalang. Ya. Penghalangnya dari apa? Definisinya di sini al-man'u, terhalangnya seorang ahli waris min kullil miras, dari semua harta warisan. Jadi boleh jadi ada seseorang dia ahli waris, tapi karena ada ahli waris yang lain yang lebih dekat, dia sama sekali tidak mendapatkan harta warisan. Ya. Atau yang kedua au min ba'dihi, atau sebagiannya. Jadi dia yang umpamanya tadinya jatahnya setengah, pindah jadi seperempat, pindah jadi seperenam, jadi seperdelapan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nah, ini dalam ilmu wirasa, dalam ilmu waris, ya disebutnya dengan al-hijbu, yaitu terhalangnya seseorang untuk mendapatkan waris, baik seluruhnya atau bertambah atau berkurang. Nah, jadi boleh jadi ada yang gara-gara penghalang itu bisa jadi bertambah atau bisa jadi berkurang. Walaupun umumnya memang secara umum yang paling banyak gara-gara penghalang ini memang jadinya berkurang gitu. Nah, ini definisinya. Kemudian yang kedua, sub pembahasannya adalah kisma al-hajbi. Dua pembagian daripada al-hajb ini. Ya. Jadi penghalang dalam pembagian harta waris dibagi dua kategori. Yang pertama, hajbun naqsi. Penghalang yang dia sifatnya hanya mengurangi saja. Ya, jadi tetap mendapatkan warisan, hanya jatahnya berkurang. Atau bergeser, berpindah. Kayak tadi, umpamanya harusnya setengah jadi seperempat. Yang tadinya seperempat jadi seperdelapan. Nah, gara-gara ada yang menghalangi. Nah, siapa yang menghalangi? Secara umum yang paling dekat dengan waris secara nasab, maka itu dia yang akan jadi penghalang. Semakin jauh hubungannya dengan orang yang meninggal ini, pemilik harta warisan ini, maka kemungkinan ketika ada orang yang lebih dekat, dia akan terhalang atau berkurang mendapatkan jatah warisannya, gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah penghalang yang sifatnya hanya berkurang saja. Ya. Nah, bagaimana teorinya? Naqlul waris, yaitu berpindahnya seorang ahli waris min farudin, dari farudu, batasan yang kemarin sudah disebutkan dan termasuk tadi ayat yang dibaca, ya. Bapak dapat berapa, ibu berapa, suami berapa, istri berapa, ya. Min farudin aksar, dari faraid, pembagian ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah, aksar yang tadinya lebih banyak, ila farudin aqal, menjadi jatah yang lebih sedikit. Nah, au min farudin ila ta'sib, atau boleh jadi dari farudin, ketetapan yang sudah ditetapkan sekian sekian sekian, ya, menjadi ta'sib. Ta'sib itu mengambil sisanya. Ini di pembahasan bulan yang lalu. Awil akas, atau kebalikannya, min ta'sibin ila farudin, dari yang tadinya mengambil sisanya jadi berubah malah menjadi jatah yang sudah ditetapkan seperdua, seperempat, sepertiga, 2/3, seperenam, dan seperdelapan. Itu. Nah, ini Saren. Nah, siapa saja mereka yang mendapatkan kategori ini? Al-hajbun naqas, ya, penghalang yang dia enggak menjadi penghalang secara keseluruhan, artinya tidak mendapatkan warisan sama sekali, hanya berkurang. Ini ada 6 orang. Ya. Nah, ini kita kalau mau bagi waris, lihat nih. Kita paman misalkan. Oh, ini ahli waris ya. Tapi lihat nanti apakah orang yang meninggal ini punya anak, punya bapak, punya ibu. Boleh jadi kita ahli waris, tapi gara-gara ada yang lebih dekat, maka kita jadinya terhalang. Nah, ini disebutnya al-hajb. Siapa saja? Yang pertama, al-ibnu, yaitu anak laki-laki. Ya, wa banul ibni, dan anak laki-laki dari atau cucu laki-laki, cucu dari anak laki-laki orang yang meninggal. Nah, ini sebutnya dalam bahasa Arab ibnul ibni, wa in nazala, dan ke bawahnya. Artinya kalau ada cicit nih. Nah, siapa saja yang terhalang? Yang terhalang di sini gara-gara ada anak atau cucu laki-laki ke bawahnya terus, ya. Fayahjubani az-zauj, maka menghalangi jatah
seorang suami. Jadi kalau ada seorang istri meninggal, ahli warisnya ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Maka ini menjadi penghalang. Penghalang bagi siapa? Bagi suaminya, mayit yang meninggal ini, perempuan. Penghalangnya apakah penghalang sama sekali nggak mendapatkan warisan? Nggak. Penghalangnya di sini an-naqs, pengurangan saja. Yaitu berpindah minan nisfi, suami yang tadinya kalau umpamanya istrinya meninggal, nggak punya anak laki-laki atau cucu, dia harusnya dapat setengah. Tapi gara-gara ada anak ini sebagai penghalang, maka berpindah ila rubai menjadi seperempat. Gitu. Jadi kalau umpamanya ini contohnya nanti ada di antara kita, ya mudah-mudahan kita sehat, panjang umur semua dalam ketaatan kepada Allah. Yang istrinya meninggal, ya kita suami sebetulnya berpeluang dapat setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri kita. Tapi ketika kita punya anak laki-laki, ya, maka yang tadinya setengah jatah warisan kita gara-gara punya anak, maka menjadi seperempat. Nah ini disebutnya al-hajbu an-naqs, ya, penghalang yang hanya mengurangi saja. Dan begitu juga az-zaujah, ya, seorang istri. Nah, kebalikannya, ada seorang suami meninggal, ahli warisnya istrinya, ya. Harusnya sebetulnya seorang istri punya potensi mendapatkan warisan ar-rubu, seperempat. Tapi karena ada ibn, anak laki-laki, maka berpindah dari ar-rubu, ya, seperempat, ila sumun, menjadi seperdelapan. Nah, makanya disebutnya hajbun naqs, ya, penghalang yang membuat jatah warisannya berkurang, ya. Nah ini wal jad wal abu, ya, wal aba wal jadda binaqlihima, dan juga bapak dan kakek berpindah dari yang tadinya ta'sib itu mengambil sisanya, ila sudus, berubah dia dapat jatahnya menjadi seperenam. Jadi kalau ada seseorang meninggal, yang meninggal anaknya, ahli warisnya hanya bapaknya, ya, sebetulnya bapaknya ini ta'sib bisa dapat semua, asal bapaknya yang sudah dapat semua. Tapi kalau orang yang meninggal ini anaknya sudah punya anak laki-laki, maka bapaknya atau ke atasnya, kalau bapaknya sudah tidak ada, kakeknya, maka yang tadinya asabah mengambil sisa, berubah menjadi sudus 1/6. Ya, ini yang pertama adalah al-ibnu wa ibnul ibni, anak atau anak dari anak, ya, cucu. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain al-ibnu wa ibnul ibni wa innazala adalah al-bintu, anak perempuan. Ya, nah ini memang harus hati-hati betul. Makanya dalam pembahasan waris ini nggak boleh buru-buru, ya, nggak boleh tergesa-gesa. Karena apa? Khawatir, ya. Walaupun tadi kalau lupa atau kita kurang pengetahuan, mudah-mudahan maafu anhu dimaafkan, ya. Tapi yang paling ideal kita berikhtiar sebisa mungkin paling akurat, gitu ya. Karena apa? Namanya saja faraid, ketentuan ketetapan yang sudah diwajibkan oleh Allah. Jadi kita kalaupun diminta tadi pendapatnya, karena umpamanya kita biasanya yang paling senior, paling tua atau dituakan di keluarga, nah ini hanya menjalankan saja, gitu. Sebetulnya pembagiannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, ya. Jadi anak perempuan watahjubu bintal ibni, termasuk kalau ada ahli warisnya anak perempuan, dia menghalangi anak perempuan dari anak laki-laki. Artinya cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki. Ya, umpamanya ada seseorang meninggal, dia punya anak perempuan, maka cucunya perempuan dari anaknya itu dia nggak dapat. Kenapa? Karena ada yang lebih dekat anak perempuan. Ya, nah ini teorinya seperti ini, ya. Makanya nanti harus selalu kalau ada yang ingin membagikan waris dikumpulkan semua. Siapa saja ahli warisnya, jangan tergesa-gesa. Nanti boleh jadi dia ahli waris sebetulnya, tapi karena ada yang lebih dekat jadi terhalang, ya. Watahjubu bintal ibni binaqliha, berpindah, ya, minan nisfi ila sudus, dari setengah menjadi 1/6. Ya, jadi kalau ada cucu perempuan dari anak laki-laki, gara-gara ada al bintu, dia tidak dapat setengah tapi dapatnya sudus 1/6.
Ya, makanya ini tadi nggak boleh buru-buru, harus betul-betul dipastikan, di list dulu siapa ahli warisnya, kemudian ditanyakan lagi, dicek. Nah, baru setelah kita ketahuan, baru dipastikan ini berapa jatahnya, gitu ya. Jangan sampai ada di antara kita karena ingin cepat juga, gitu ya. Banyak yang kelewat, itu juga tidak baik ya. Sebisa mungkin ikhtiar kita manusia harus yang paling akurat, paling tepat, dikumpulkan siapa yang meninggal, siapa saja ahli warisnya, kemudian nanti dilihat, gitu ya. Nah, ini yang kedua al-bintu. Kemudian yang ketiga bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki, artinya cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki. Nah, ini memang problemnya dalam bahasa Arab selalu dibedakan, apalagi terkait dengan warisan, jalur laki-laki perempuan gitu. Ini yang agak problem dalam istilah-istilah Indonesia, ada yang nggak matching istilah-istilahnya, ya. Nah, makanya ini menerjemahkannya kadang-kadang perlu keahlian khusus, gitu ya. Makanya yang tadi sudah menangani umumnya di masyarakat di Indonesia biasanya lebih mudah menjawab dan menjelaskan, ya. Nah, bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki, artinya cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki. Kan kita kadang-kadang punya anak baik laki-laki atau perempuan. Nah, ini anak perempuan dari anak kita yang laki-laki, gitu. Kalau kita yang mewarisi hartanya. Watahjubu, maka menghalangi mantahtaha, yang di bawahnya banatul ibni, yaitu anak-anak perempuan yang jumlahnya lebih satu daripada anak laki-laki. Jadi kalau umpamanya anak perempuannya banyak, itu bisa jadi terhalang, ya. Haitsula mu'assibalahunna, di mana tidak ada yang mengambil asobah bagi mereka karena ada akhun, yaitu saudara laki-laki, au ibnu amin, atau anak daripada paman, musawin lahunna fid darajah, atau siapapun yang selevel. Jadi ini cucu ke bawah itu nggak dapat gara-gara ada anak, ya. Ini. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, al akhawani fa aksar, 2 orang saudara laki-laki atau lebih, ya. Umpamanya satu keluarga ada anak laki-lakinya lebih dari 2. Nah, ini yang masuk di sini. Akhawani fa aksar dalam bahasa Arabnya. 2 orang laki-laki atau lebih mutlakon, ya, secara mutlak. Ini sampai boleh jadi ada mungkin orang anaknya berapa, gitu ya. Yahjubani al umma, maka ini menghalangi ibunya mendapatkan warisan binakliha minas sulus, yang tadinya ibunya harusnya dapat 1/3, ila sudus menjadi 1/6, ya. Jadi kalau ada seorang yang meninggal, ya, dan ahli warisnya itu ibunya itu sebetulnya punya potensi dapat sulus 1/3. Tapi kalau orang yang meninggal ini punya 2 orang saudara atau lebih, ya, saudara laki-laki atau lebih, maka ibunya berubah dari yang tadinya mendapatkan sulus 1/3 menjadi sudus 1/6, ya. Kemudian yang selanjutnya al-ukhtus syaqiqah al-wahidah, ya, yaitu saudari sekandung, saudari perempuan, ya. Kalau saudari perempuan sekandung al-wahidah, yang dia jumlahnya hanya 1, ya. Siapa yang terhalangi? Tahjubu, maka menghalangi ahli waris yang lain, al-ukhtu li'abin, yaitu saudari sebapak, ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal, ahli warisnya ada saudari kandung dan hanya satu-satunya, ya. Kemudian ada ahli waris lain, saudari perempuan tapi sebapak, nggak sebapak seibu, gitu, nggak sekandung. Nah, maka yang saudari perempuan sebapak ini pindah binakliha minan nisfi, dari yang tadinya harusnya punya potensi dia dapat 1/2, ila sudusi menjadi 1/6. Gitu. Ini kalau 1/2 dengan 1/6 banyakkan mana? Kan 1/2, ya kan? Nah, makanya istilahnya oleh para ulama fikih, ya, dalam ini ulama waris, ya, disebutnya dengan al-hajbun naqs, ya, penghalang yang membuat ahli waris yang lain mendapatkan warisannya itu berkurang. Jadi tetap dapat waris tapi enggak seperti yang di awalnya karena ada penghalang-penghalang ini. Nah, ini yang disebut dengan al-hijbun naqas, bagian yang pertama pada bab al-hajb atau penghalang ini, ya. Oh, Ya.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang paling banyak dan harus lebih hati-hati, namanya hajibul isqat. Ya, penghalang yang kalau ada ahli waris ini maka otomatis ahli waris yang lainnya yang akan disebutkan itu sama sekali nggak mendapatkan warisan. Ya, kalau ada penghalang ini maka ahli waris yang lain kalau di bagian pertama tadi dia masih dapat hanya berkurang, gitu, berpindah jatahnya dari 1/2 jadi 1/4, dari 1/2 jadi 1/6, ya, dari 1/3 jadi sekian, gitu ya. Nah, kalau yang bab kedua ini, pembahasan kedua ini, hijbul isqat benar-benar sama sekali dia yang tadinya punya hak sama sekali terhalang tidak mendapatkan warisan walaupun hanya sedikit, ya. Nah, siapa saja ini? Ini jumlahnya banyak, yaitu tis'ata asyara nafaran. Ada 19 orang. Ya, ada 19 orang. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti ini karena banyak saya akan berikan beberapa contoh, ya, yang mudah-mudahan nanti bisa lebih mudah dipahami karena memang selalu dalam pembahasan warisan puncaknya terakhirnya adalah dengan contoh-contoh. Karena biasanya dengan contoh lebih mudah dipahami dan lebih orang mudah membayangkannya dan menghitungnya juga lebih mudah ketimbang penjelasan-penjelasan seperti yang tadi biasanya kita menerka-nerka. Jadi makanya biasanya selalu dalam kitab-kitab ilmu warisan diberikan contoh. Termasuk dalam kitab ini sebetulnya kalau dituntaskan ke belakangnya banyak contoh-contoh kasus, ya. Studi kasus kalau ini meninggal yang ahli warisnya ini maka berapa-berapa, ya. Nah, siapa ini yang 19 orang ini? Yang pertama Ali ibnu, yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki menjadi penghalang untuk siapa? Fala yarisu ma'hu ibnil ibni. Maka cucunya yang laki-laki tidak dapat warisan. Kalau ada orang meninggal, ada anaknya laki-laki, ada cucunya laki-laki, maka yang menjadi ahli waris hanya anaknya yang laki-laki. Cucunya yang laki-laki ahli waris, tapi dia terhalang gara-gara ada yang lebih dekat, yaitu siapa? Anak yang laki-laki. Ya. Dan kalau tadi di pembahasan yang sebelumnya masih dapat, kalau ini sama sekali cucunya tidak mendapatkan sama sekali. Ya, makanya disebutnya hajbul isqat. Sebagian ulama menyebutnya hajbul hirman. Hirman itu artinya sama sekali tidak mendapatkan. Ya, makanya dalam istilah fikih sebutnya haram. Kalau haram nggak boleh sama sekali. Ya. Nah, ini yang pertama yaitu anak laki-laki. Kalau ada cucu laki-laki dari anak laki-laki ini maka cucunya nggak mendapatkan waris. Wala bintuhu, termasuk cucunya yang perempuan. Ya, pamannya bapaknya meninggal, ada anaknya, ada cucunya, laki-laki atau perempuan, maka yang berhak di sini bapaknya. Kenapa? Dia lebih dekat kepada yang meninggal yaitu kakeknya. Kalau dihitung dari cucunya, ya. Walal ikhwah mutlaqan, dan termasuk saudara laki-lakinya dari orang yang meninggal ini yang meninggalkan warisan nggak dapat sama sekali. Itu ya. Umpamanya dia punya adik laki-laki, punya kakak laki-laki, gara-gara ada anak laki-laki maka saudara laki-lakinya ini mutlaqan, secara mutlak sama sekali tidak mendapatkan bagian dari warisan. Dan ini kategorinya disebutnya al-hijbul isqat. Ya, penghalang yang benar-benar menghalangi tidak mendapatkan warisan sama sekali. Kemudian siapa lagi? Walal a'ma, dan termasuk yang tidak mendapatkan warisan gara-gara ada anak ini penghalang, anak laki-laki, ya, adalah al-a'mam, yaitu paman dari jalur ayah mutlaqan sama sekali, ya. Jadi kalau umpamanya ayahnya meninggal masih punya anak ahli warisnya ini yang laki-laki ada paman-pamannya, nah, maka pamannya ini juga nggak dapat. Gitu ya. Jadi ini anak nih memang karena lebih dekat, ya, dia yang lebih berhak. Ini disebutnya al-hajbul isqat awil hajbul hirman. Ya, yang pertama ibnu. Ya, kalau anak itu insya Allah laki-laki atau perempuan, secara umum hampir selalu dipastikan dapat. Ya, suami, istri, ibu, bapak, ya, itu hampir dalam kondisi apapun dapat. Hanya tadi boleh jadi tergeser, gitu ya jatahnya. Kemudian yang kedua, ibnul ibni. Anak laki-laki daripada anak laki-laki, artinya ini cucu laki-laki. Ya. Nah, ini menjadi penghalang bagi siapa? Fala yarisu ma'ahu man tahtahu, tidak mendapatkan warisan orang yang berada level di bawahnya. Artinya apa? Cicit. Ya.
Ini kalau ada cucu laki-laki, maka cicitnya yang laki-laki nggak dapat, termasuk yang perempuan. Itu. Kenapa? Karena kalau ada orang meninggal, ya bapaknya nggak ada otomatis. Ya. Tadi karena kalau ada bapaknya kan bapaknya yang berhak. Nah ini cucunya yang laki-laki berhak. Nah ke bawahnya, kalau dia punya anak lagi, cucunya ini cicitnya dia nggak berhak mendapatkan warisan, baik itu yang laki-laki ataupun perempuan. Dan termasuk ya yang tadi disebutkan, saudara kandung laki-laki semuanya tidak dapat, dan termasuk paman-pamannya juga tidak dapat karena ada anak cucu laki-laki dari anak yang laki-laki ya. Kemudian yang ketiga al-bintu, anak perempuan. Menjadi penghalang bagi siapa? Fala yarisu ma'aha, tidak mendapatkan warisan bersamaan dengan anak perempuan ini al-akhu li ummin, saudara laki-laki seibu mutlakon sama sekali. Jadi kalau ada ahli waris ya, ahli warisnya ini saudara seibu. Ya. Kemudian ada ahli waris lain al-bintu, anak perempuan, maka anak perempuan ini menjadi penghalang. Yang tadinya saudara laki-laki seibu boleh jadi dia punya jatah warisan, gara-gara ada al-bintu, anak perempuan terhalang, sama sekali nggak mendapatkan. Makanya disebutnya hajbul isqat. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki, artinya cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, ini agak istilah-istilahnya tadi dipisahkan antara dari jalur perempuan dengan jalur laki-laki ya. Karena ini nanti ada kaitannya dengan masalah nafkah, dengan masalah kewajiban-kewajiban yang lain ya. Termasuk yang sering saya sampaikan, banyak sekali yang menuduh bahwa dalam bab waris ini Islam tidak adil karena perempuan dapatnya setengah dari jatah laki-laki. Kalau dilihat secara kasat mata sepintas memang seperti iya, tapi iya salahnya. Ya, nggak mungkin Allah itu adalah ahkamul hakimin, hakim yang paling adil, nggak mungkin nggak berlaku adil. Ya, makanya dijelaskan oleh para ulama ya yang secara logik seperti apa gitu ya. Tapi kalau kita orang-orang beriman pasti yakin seyakin-yakinnya, tapi biasanya banyak yang menuduh dari luar Islam ini tidak adil, dan diantaranya ini bab ini nih, karena perempuan dapat setengah daripada jatah laki. Padahal tidak semua kondisi seperti itu. Ya, boleh jadi dalam kondisi-kondisi tertentu ada perempuan yang dia dapat lebih banyak ketimbang laki-laki. Ya. Nah ini yang keempat ya, bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki, artinya cucu perempuan. Fala yarisu, maka tidak mendapatkan waris ma'aha, ketika ada bintul ibni ini anak perempuan dari anak laki-laki, al-akhu, saudara laki-laki, lil ummi, seibu mutlakan sama sekali. Ini hampir sama yang dihalanginya dengan yang nomor 3 ya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-bintani fa'aksar, 2 anak perempuan atau lebih. Ya, kalau tadi bintu hanya 1 orang itu anak perempuan. Kalau ini 2 anak perempuan atau lebih, fala yarisu ma'ahuma, maka ketika ada 2 anak perempuan atau lebih ini tidak mendapatkan waris, ya, tidak jadi mendapatkan waris al-akhu lil ummi, saudara laki-laki seibu mutlakan sama sekali, ya. Kemudian yang keenam, binta al-ibni fa'aksar, 2 anak perempuan dari anak laki-laki, artinya 2 cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki, fa'aksar atau lebih. Ya, fala yarisu ma'ahuma, maka tidak mendapatkan warisan bersamaan dengan 2 cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih ini, al-akhu li saudara laki-laki seibu. Karena tadi saudara laki-laki seibu lebih jauh. Ya, sedangkan binta al-ibni lebih dekat, dan ini menjadi penghalang. Kemudian yang ketujuh, al-akhu syaqiq, saudara laki-laki sekandung. Fala yarisu ma'ahu al-akhu lil abi mutlaqan, maka tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh saudara sekandung ini, yaitu al-akhu li abin, saudara laki-laki sebapak. Ya, jadi kalau ada yang satu anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, yang satu saudara laki-laki sebapak, maka yang saudara laki-laki sebapak ini nggak jadi dia dapat waris. Kenapa? Ada penghalang. Penghalangnya siapa? Al-akhu syaqiq, ya, saudara laki-laki sekandung. Kemudian yang ke-8, ibnul akhi syaqiq, anak laki-laki dari saudara sekandung.
fala yarisu ma'hul am. Maka kalau ada pamannya juga tidak mendapatkan warisan mutlakon sama sekali, ya. Kemudian yang ke-9, al-akhu lil ab, saudara sebapa, fala yarisu ma'hul am mutlaqan. Maka di sini dalam kondisi ini pamannya juga tidak mendapatkan warisan. Kemudian yang ke-10, ibnul akhi li abin, anak laki-laki dari saudara sebapa, ya, fala yarisul ma'hul ammu mutlaqan. Maka ini juga pamannya menjadi tidak mendapatkan warisan mutlak sama sekali. Kemudian yang ke-11, al-ammu syaqiq, ya, paman kandung. Nah, karena boleh jadi ada paman yang enggak sekandung gitu, hanya seibu atau sebapak gitu, ya. Fala yarisu ma'hu, maka tidak mendapatkan warisan ketika ada anak, ya, ketika ada paman sekandung ini, al-am li'ab, paman sebapak. Ini memang ribet ya, istilah-istilah ini harus betul-betul tadi detail, ya. Kita merinci ini jalurnya dari bapak, ibu, ya, dan lain sebagainya, karena istilah-istilah ini nanti mempengaruhi kedudukannya dalam pembagian warisan, ya. Kemudian yang ke-12, ibnul ammi syaqiq, anak laki-laki dari paman sekandung. Fala yarisu ma'hu, maka tidak mendapatkan warisan bersamaan dengan anak paman sekandung ini, al ibnul am lil ab, anak paman sebapak. Nah, karena anak paman sekandung jauh lebih dekat daripada yang hanya sebapak saja, ya. Ini yang ke-12. Yang ke-13, al-ammu li'ab, yaitu paman sebapak. Fala yarisu ma'hu ibnul ammi mutlaqan, maka tidak mendapatkan warisan ketika ada paman sebapak, yaitu ibnul am, anak pamannya. Nah, jadi pamannya dapat, anaknya enggak, gitu. Karena apa? Pamannya lebih dekat kepada mayit ketimbang anaknya. Ya, mutlaqan ini mutlak sama sekali, ya. Kemudian yang ke-14, asyaqiqah ma'al binti, saudari sekandung dengan anak perempuan, bersamaan dengan anak perempuan. Maka fala yarisu ma'hal akhlil ab, maka kalau ada saudari sekandung ahli warisnya, kemudian ada anak perempuan juga, maka al akhlil ab, saudara laki-laki sebapak, dia tidak mendapatkan warisan sama sekali, ya. Kemudian yang ke-15, ya, masih ada 4 lagi. Asyaqiq ma bintil ibni, saudara sekandung ketika ahli warisnya bersamaan dengan anak perempuan dari anak laki-laki, artinya cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki, maka dia menjadi penghalang. Fala yarisu ma'ha al-akhu lil abi, maka ketika ada ahli waris ini menjadi penghalang bagi saudara laki-laki sebapak. Kemudian yang ke-16, asyaqiqatani, 2 orang perempuan sekandung, ya. Fala tarisu ma'ahuma al-ukhtu li abin, maka ketika ada 2 orang perempuan sekandung ini, maka tidak menjadi ahli waris, yaitu saudari perempuan sebapak, ya, karena ya lebih dekat yang sekandung, ya. Kemudian yang ke-17, al-abu, bapak, fala yarisu ma'hul jad, maka kakeknya nggak dapat. Umpamanya ada seorang anak meninggal, ahli warisnya bapak, kakek ada, ya, maka kakeknya nggak dapat, yang dapat bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya lebih dekat kepada siapa? Mayit, gitu, ya. Walaupun nanti dalam prakteknya apakah anaknya ini punya warisan atau enggak, ya. Umumnya mungkin kalau di modern seperti sekarang, apalagi masih usia sekolah atau kuliah, belum punya penghasilan, ya justru malah dia hartanya dari orang tuanya, gitu, ya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu boleh jadi ada orang dia sudah mandiri dari kecil, kemudian punya warisan ketika meninggal, ya. Ahli warisnya diantaranya adalah bapaknya, kemudian ada kakeknya. Jadi ini kakeknya terhalang karena ada bapaknya. Walal jaddatu li abin, dan termasuk kalau ada neneknya juga tidak dapat, ya. Kemudian yang ke-18 sebelum terakhir, al jaddu, yaitu kakek, fala yarisu ma'ahu abuhu,
maka bapak dari kakek ini kalau masih ada nih ya, walaupun ini secara umum kayaknya kejadiannya jarang. Ada kakeknya ini masih punya bapak. Nah, maka bapaknya ini nggak dapat, yang dapat hanya kakeknya saja. Kenapa? Karena yang lebih dekat dengan orang yang meninggal adalah kakeknya, ya. Kemudian yang terakhir adalah al ummu, yaitu ibu. Maka ibu ini menjadi penghalang untuk al jaddah, yaitu nenek. Jadi kalau ada ahli warisnya ibu, nenek, ya, maka yang dapat warisan ibunya, neneknya nggak dapat, terhalang, ya. Dan nanti secara logikanya kalau ada yang meninggal kan ada lagi warisannya dari yang lebih dekat, ya. Nah ini beberapa poin terkait dengan apa namanya al-hajbu, baik itu yang hajbul hirman ataupun yang hajbun nuqsan, ya, yang berkurang atau berpindah, ataupun yang memang tidak menjadi ahli waris sama sekali. Saya akan coba memberikan beberapa contoh, ya, beberapa contoh supaya lebih mudah dan boleh dicatat, ya. Dan nanti kalau yang kelewat dan penasaran itu ya boleh ditanyakan, ya. Contohnya, misalkan ada seseorang meninggal, ini seorang laki-laki, ahli warisnya satu istri, yang kedua bapak, yang ketiga kakek, ya. Nah, saya ulang sekali lagi, ada seorang suami meninggal, ahli warisnya terdiri dari satu istrinya, dua bapaknya, tiga kakeknya. Nah, apa kita tes ini ya? Kira-kira di sini yang ada kaitannya dengan pembahasan kita, ya, yang terhalang siapa tuh? Kakek. Mumtaz, Mumtaz. Siapa yang jawab kakek ini? Nah, berarti insya Allah sudah menguasai itu ya. Betul, di sini yang mahjub terhalang nggak dapat kakek. Apa alasannya? Ada bapak. Ada bapak, ya. Dan bapaknya ini lebih dekat kepada orang yang meninggalkan warisan, yaitu suaminya, ya. Maka dalam membaginya, istri dapat seperempat, bapaknya asobah mengambil sisanya, ya, gitu, ya. Jadi di sini kakek mahjub terhalang, nggak dapat dia. Kenapa? Karena ada yang lebih dekat, yaitu siapa? Bapaknya, ya. Jadi nanti dapatnya istrinya seperempat, kemudian bapaknya asobah. Dan ini masalahnya taruh angka 4, ya. 4 berarti kalau 4 istri dapat 1, bapaknya sisanya. 4 diambil 1 berarti tinggal 3. Dan kakeknya 0, nggak dapat sama sekali. Sudah selesai harta warisannya, ya. Nah, ini contoh kasusnya. Kemudian contoh yang kedua. Ada seorang meninggal, ya. Ini sama seorang suami yang meninggal, seorang laki-laki meninggal. Ahli warisnya pertama istrinya, yang kedua neneknya, yang ketiga ibunya, yang keempat kakeknya. Nah, ini saya perlu ulangi lagi nih, ya, karena hampir mirip, hanya ini lebih banyak ini ahli warisnya, ya. Jadi Bapak Ibu, semakin banyak ahli warisnya semakin seru gitu, karena teka-tekinya itu akan semakin gimana membaginya, ya. Nah, saya ulang. Ada seseorang meninggal dan meninggalkan ahli waris pertama satu istri, yang kedua nenek, yang ketiga ibu, yang keempat kakek. Ya, jadi ahli warisnya ada 4 nih, ya. Nah, dari 4 ahli waris ini yang termasuk dalam pembahasan kita, ya, yaitu al-hiju. Kira-kira siapa nih yang terhalang, yang nggak dapat jadi warisan? Nenek, ya. Masya Allah, Mumtaz. Ini kalau daftar Lipia nih lulus semua insya Allah ini. Ya, neneknya. Kenapa neneknya terhalang? Ada ibu ya. Ada ibu, gitu. Ya, pokoknya selalu tuh semakin dekat nasabnya dengan orang yang meninggal itu semakin. Walaupun tadi awalnya umpamanya nenek ini punya potensi dia mendapatkan warisan, tapi karena di sini ada ibu maka dia terhalang. Kenapa? Karena ibunya lebih dekat kepada orang yang meninggalkan warisan. Nah, maka cara membaginya, istri dapat seperempat, kemudian neneknya mahjub sama sekali tidak mendapatkan, kemudian ibunya sulus 1/3, kemudian kakeknya ya dapat asobah sisanya. Nah, ini masalahnya cara menghitungnya supaya mudah.
taruh angka 12. Ya, 12 dari seperempat untuk istri berarti dia dapat jatahnya 3. Jadi nanti untuk memudahkan umpamanya hartanya berapa? Bagi aja tuh 3 dia. Ya, kemudian neneknya kosong karena tadi terhalang. Nah, ibunya sulus 1/3, kemudian kakeknya asobah sisanya. Karena istrinya seperempat dapatnya 3, ibunya sulus berarti dapatnya 4, ya 1/3 berarti 4 dari 12. Kemudian 3 tambah 4, 7. 12 kurangi 7, 5. Berarti kakeknya asobah ngambil sisanya, dia dapat 5 bagian. Ini untuk memudahkan. Ya, ini 2 contoh. Kemudian lebih banyak satunya. kakeknya lebih banyak. Lebih banyak ya? Iya, lebih banyak. Kenapa? Karena di sini ahli warisnya istri. Istri dia nanti kalau umpamanya ada kewajiban, dia nggak wajib menafkahi siapapun. Tapi kalau kakek, ini masih punya kewajiban nafkah. Itu. Makanya laki-laki selalu dapatnya banyak. Kenapa? Punya kewajiban. Tapi kalau istri dapat warisan itu milik dia toh, nggak boleh suaminya umpamanya ngambil jatah. Full buat dia ya. Full buat dia dan nggak ada kewajiban nafkah. Kalau ada yang mengeluarkan itu dia dihitung dapat pahala sedekah dan pahala sedekahnya pahalanya double. Kalau sedekah kepada selain orang kerabat maka hanya pahala sedekah saja. Tapi kalau kepada kerabat maka dia ajrus shadaqah wa ajrus silah. Ya, pahala mendapatkan pahala sedekah secara umum, ya, kemudian mendapatkan pahala menyambung silaturahim. Gitu ya. Hanya di kita umumnya memang harta suami dengan istri ini saling gotong royong, gitu ya. Karena ekonomi di kita memang secara umum kita selalu tiap tahun mengalami penurunan kemiskinan. Diturunin dari kakeknya ke bapaknya, dari bapaknya ke cucunya. Makanya turun terus. Bukan turun orang tambah kaya, malah yang dulunya miskin juga. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua dikayakan oleh Allah, ya, dan kaya yang sesungguhnya adalah yang qanaah, yang merasa cukup. Karena kalau di dunia harta sebanyak apapun kalau tidak ada sifat qanaah ya kurang, ya. Jadi dalam bab ini kakek dapat lebih banyak, ya, karena 2 ahli waris yang lain jatuhnya perempuan. Dan kalau perempuan dalam Islam tidak ada kewajiban nafkah. Nafkah adanya di pihak laki-laki, dalam hal ini suami, atau nanti pindah ke pamannya, saudara laki-lakinya, dan seterusnya. Dan bahkan anak laki-laki masih punya kewajiban nafkah kepada orang tuanya. Ya, beda dengan kalau anak perempuan, begitu dia menikah, 100% yang menanggung adalah suaminya. Hanya di Indonesia umumnya kita belum bisa mempraktekkan. Dan sering ibu-ibu, aduh Ustaz, berarti saya rugi ini sering bantu suami. Nah, saya malah sering bilang justru ibu beruntung. Karena setiap kali bantu suami, kalau ikhlas dapat pahala apa? Sedekah. Itu. Dan yang kedua, kalau di Indonesia nyari suami yang mapan umumnya susah. Kecuali umpamanya anak gadis mau nikah sama kakek-kakek. Ya kan? Dan umumnya nggak mau. Karena apa? Orang mapan ya biasanya usia di atas 40. Ya kan? Nah ini umumnya, makanya tadi ini saling menopang, saling membantu, dan kalau ikhlas insya Allah dapat pahala, gitu ya. Tapi kalau umpamanya kita tidak setuju, maka harus kembali kepada hukum asal, yang wajib memberikan nafkah adalah suaminya, gitu ya. Nah ini yang harus dicatat baik-baik, ya. Nah, contoh yang ketiga, yang terakhir, ya. Ini nanti mungkin ada yang ingin menyampaikan atau ada pertanyaan, ya, terkait dengan khususnya ini al-hijbu, ya, ataupun yang lain. Ada seseorang meninggal, seorang suami, ya, ahli warisnya pertama istri, yang kedua anak laki-laki, yang ketiga cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, saya ulang sekali lagi, ya. Ini kasusnya ada seorang suami meninggal, ahli warisnya 1 istri, kedua anak laki-laki, ketiga cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, yang mahjub, yang terhalang siapa ini dari yang 3 ini? Cucu laki-laki. Yang ketiga cucu laki-laki. Kenapa? Karena ada penghalangnya, itu siapa? Ibnu anak laki-laki. Gitu. Nah, dan dalam kasus ini istri dapat sumun 1/8. Ya. Kemudian anak laki-laki asobah sisanya.
Dan karena ini 8 berarti asal masalahnya taruh angka 8. 8 dari 1/8 berapa? 1. Jadi istri dapatnya 1. Anak yang laki-laki asobah berarti 8 dikurangi 1 dia dapat 7. Nah ini tadi muncul, ini anaknya dapat banyak, istrinya kok hanya 1. Gitu ya. Karena apa? Istri walaupun hanya 1 itu harta dia toh. Gitu, nggak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Tapi kalau ini anak laki-laki, dia masih punya kewajiban termasuk kepada ibunya, ya. Termasuk nanti dia punya anak tuh tadi yang cucunya nggak dapat juga kan kewajiban dia nafkah, ya. Nah, maka dalam kasus ini saya ulang sekali lagi, istrinya dapat 1/8, ya, dan pokok masalahnya ada 8, berarti 8 dari 1/8 adalah 1. Kemudian karena tidak ada ahli waris lain, maka anak laki-laki dapatnya asobah di pembahasan di bulan yang lalu, yaitu mengambil sisanya 8 tadi dikurangi oleh istrinya 1 berarti sisanya 7. Maka anak yang laki-laki ini dapat warisannya banyak yaitu 7. Kenapa? Karena dia laki-laki dan otomatis punya kewajiban nafkah dan termasuk di sini menafkahi orang yang menjadi tanggungannya, termasuk di dalamnya anaknya, boleh jadi ibunya, ya, boleh jadi nanti dia punya saudari perempuan, punya saudari-saudari yang lain dan lain sebagainya. Itu maka menjadi tanggung jawab anak yang laki-laki ini. Makanya dalam Islam dia mendapatkan bagian yang banyak gitu ya dibandingkan dengan istrinya daripada mayit yang meninggalkan harta ini ya. Nah, ini beberapa contoh kasus. Di sini saya masih ada sebetulnya berapa nih? Ya, 3 lagi ya. Nah, tapi kita seling dulu dengan pertanyaan ya. Mungkin nanti ada pertanyaan atau ada yang ingin menyampaikan ya. Mudah-mudahan tadi sebagaimana disampaikan di awal, kalau nanti disepakati Bapak Ibu masih penasaran ingin menanyakan detail dan sifatnya aplikatif ya, saya menyarankan, merekomendasikan sebelum kajian ini dimulai tadi kepada Ustadz Syam ya, nanti ada pertemuan khusus dengan yang memang ahli. Kalau saya terus terang belum banyak berkecimpung menangani langsung terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di lapangan terkait dengan warisan ini. Tapi kalau teorinya memang kita di pesantren dari mulai kelas 2 SMP termasuk pelajaran wajib sampai lulus SMA. Kemudian di Lipia juga kuliah syariah termasuk ada materi khusus padahal yang termasuk materi fikih ya, tapi ada kitab khusus perbagian waris karena memang pembahasannya membutuhkan penjelasan lebih detail ya, dan umumnya memang yang menguasai tentang warisan ini tidak banyak, dan ini sudah sebagaimana diisyaratkan di awal, Rasulullah sudah mengisyaratkan bahwa ilmu yang akan pertama kali diangkat kata Rasulullah diantaranya adalah ilmu tentang warisan, dan ini ternyata betul di kita, di masyarakat kita sering yang ditanyakan adalah persoalan warisan yang sudah generasi kesekian ya, sehingga untuk menjawabnya memang kadang-kadang tidak mudah. Karena apa? Harusnya dia tadinya dapat waris sudah meninggal juga, kemudian lari ke generasi setelahnya belum dibagikan dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu taala ala wa alam. Mudah-mudahan ini semakin mengingatkan kita ya, khususnya tadi dari pengurus menyampaikan karena boleh jadi ada di antara kita yang diamanahkan atau bahkan boleh jadi nanti kita yang praktek langsung gitu ya, ada di antara saudara, orang tua kita yang meninggal, maka ini mudah-mudahan menjadi pencerahan dan bekal ya. Dan tentu ini bukan finish selesai segala-galanya, tapi ini baru mukaddimah, pengantar yang mudah-mudahan nanti ada yang ingin belajar secara khusus. Saya kira di beberapa tempat ada yang memang mengkhususkan mengkaji tentang pembagian waris dari A sampai Z, bahkan sampai betul-betul dia bisa dipastikan bisa membagi waris dengan baik dan benar. Dan sekarang sudah dibantu dengan ada beberapa aplikasi, walaupun selalu diingatkan, walaupun dibantu dengan aplikasi tetap harus dipandu dengan orang yang ahli. Karena yang namanya alat bisa jadi ada errornya. Ya, bisa jadi ada errornya. Itu perlu dipastikan kepada ahlinya. Ya, alat itu boleh dipakai, tapi ahlinya kalau ada bisa ketemu langsung, dimintakan pendapatnya supaya apa? Menghindari hal-hal yang memang nauzubillah kita melangkahi batas-batas garis-garis yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini seperti air hujan, ini sudah lama kemarau, jadi mencerahkan, membuat kita bersemangat lagi ya.
dan mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah istiqomah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kembalikan kepada MC Pak Firman ya, jika ada yang ingin menyampaikan atau pertanyaan. Wallahu taala ala wa alam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tafadhol, silakan Pak Firman. Nah. Terima kasih Ustadz Ujang. Wah, ini ilmunya berat banget itu Pak Ustadz ini. Setelah kita mendengarkan memang benar-benar berat banget ini kalau apa hitung-hitungannya gitu. Mudah-mudahan puyeng semua ini. Puyeng ini. Biar penasaran. Ya, tapi apapun juga Pak Ustadz, terima kasih sekali dengan apa ilmu yang disampaikan Pak Ustadz ini, dan kami semua pastinya akan nggak berani mutusi dengan posisi apa dengan hitungan seperti itu. Jadi pastinya kami semua juga akan mencari atau apa bisa ketemu orang yang benar-benar tahu dengan asal hukum wasis ini, karena memang hukumnya berat untuk masalah ini. Demikian Bapak Ibu semua apa yang disampaikan sama Pak Ujang. Silakan Bapak Ibu semua, ada yang pertanyaan silakan sampaikan. Ya, betul ada tanya nih Pak. Ada titipan pertanyaan. Silakan Pak Ustaz. Ya, pertanyaan ini ada kasus, ada seorang meninggal, yang satu meninggalkan istri, yang dua meninggalkan anak laki-laki, kemudian meninggalkan anak perempuan juga. Dia juga masih punya ponakan, juga ada cucunya, adiknya juga ada. Nah ini berarti hijabnya ini ya, cucunya nggak apa? Cucunya udah pasti tuh nggak dapat. Nggak dapat. Ponakan. Ponakan juga sama nggak dapat, apalagi tuh jauh. Ya, karena terhalang tadi ada anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, saudaranya nggak dapat. Saudaranya juga nggak dapat. Berarti tinggal istri, anak laki-laki sama anak perempuan doang ya? Nah, istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Itu. Pembagiannya berarti istrinya dapat 1/8. Iya, 1/8. Ya. Kenapa 1/8? Karena ada anak laki-laki. Ya, laki-laki itu. Ya. Kalau yang anak laki-lakinya, kalau di kasus yang tadi contoh dia asobah karena nggak ada ahli waris lain. Nah, kalau di sini karena ada anak perempuan, ya, anak perempuan dalam pembagian waris. Nah, ini hitungannya berapa kemarin? Anak perempuan albintu itu dia warisannya. Coba dilihat yang rubuh 1/4 enggak? 1/8 sulusani. Anak perempuan jika tidak ada saudara, jika tidak ada saudara. Pokoknya langsung setengahnya laki-laki ya Ustaz ya? Ya. Jumlahnya berapa ya? Ya, setengah separuh Bang. Ya, setengahnya laki-laki ya. Berarti kalau anak laki-lakinya dia dibagi 2 gitu. Jadi tadi kurangi dulu, yang istrinya ini dapat 1/8. Maka taruh permasalahannya berarti 8, 1/8, 1. Berarti sisanya berapa? 7. Ya. Berarti dapat setengah, 3/2. 3/2. 7 dibagi 2, 3/2. Tapi kalau di sini kan laki-laki dengan perempuan beda ini pembagian warisnya. Maka ini harus dilihat dulu di pembahasan sebelumnya. Kalau ada dibagi 3, Ustaz. 2/3 ya? Bagi 3, 2/3-nya laki-laki, yang 1/3-nya perempuan. Dari 7/8. 7/8. 7/8 dibagi 3, bingung. Yang laki-laki bapak 2/3 dari 7/8, yang perempuan 1/3 dari 7/8. Bukan begitu ya? Angka pembaginya 1/24. Nah, 1/24 berarti. Iya, karena ini nggak mungkin kalau per 8 ya. 24. Aslul masalahnya 24. Pokoknya harus yang semua jatah warisan itu dia bisa dibagi. Itu nyari angkanya, kalau bisa 8 pakai 8. Kalau enggak berarti naik ke 12, 16 sampai puncaknya paling terakhir memang 24, ya. Nah, ini jadi pertama istri dapat 1/8, kemudian anak laki-laki
Nah, ini saya belum ketemu nih yang anak laki-laki. Al-ibnu, anak laki-laki dapatnya Yang anak laki-laki 14/21, Ustaz. 14/21 ya? 14/24. Ya, yang anak perempuan Kalau 7/21. 21 nggak bisa. Karena ada tadi ibu 8. Ibunya 8 kan 3/24. berarti 3/24, Ustaz. Iya, Sorry. Anak maksudnya yang laki-laki 14/21. Per Anak 24, perempuan Pak Iwan. 7/21. nah, tapi yang ibunya berapa? Karena kalau 8 Ibunya untuk 21 nggak bisa. sorry. 3/24, sorry. Nah, Ibu 3/24. Anak laki-laki Anak laki-laki 14/24. 14/24, anak perempuan 7/24. Nah, iya 7/24. Kemudian anak laki-lakinya 14/24. 14/24. Anak perempuannya 7/24. Yang istri sama ya? 3/24. 3/24. 3/24. Oke. Berarti nanti ini asal masalahnya berarti kalau 3/24 dapatnya berapa? 1/8. Nah, 8. Kemudian yang laki-laki 14/24. 7/12 kalau dikecilkan. 7/12 ya. Ini nggak ketemu nih. Ya. Nih. Benar, 14 dengan 24 nggak bisa. Nggak bisa. Benar, Nah, ini yang repotnya gini, Bapak. Jadi harus nyocokkan. Totalnya itu 24, Ustadz. Udah sama. 14 ditambah 7 ditambah 3. Oh, berarti ini bukan 14, berarti 7/24 ya. Iya, yang kemudian 3/24. Iya. Kalau ini sama nih bisa nih. Ya, bisa. Berarti 3/24 ibunya, istrinya, kemudian 7/24 anak laki-laki, dan 3/24 anak perempuan. Nah, ini kalau ini bisa nih. 14. Ya. Tapi kalau yang tadi 21 nggak bisa karena nggak bisa dibagi dengan tadi angka 8. Ya, nggak bisa dibagi dengan tadi angka 8. Jadi ini permasalahannya kalau ada kasus yang tadi ditanyakan, siapa yang bertanya? Ya, ada titipan. Ya, yang bertanya lewat chat ya. Jadi pertama aslul masalah, pokok masalahnya simpan angka 24 ya. Kemudian waris pertama 3/24, ahli waris kedua 7/24, dan yang ketiga juga sama 3/24. Nah, maka sisa nanti berapapun hartanya udah tinggal ngitung aja. Ya, kalau sudah ketemu rumusnya, udah berapapun hartanya udah tinggal bagi. Tapi kalau belum ketemu, apalagi kayak tadi nih nggak cocok, nah itu pasti ada yang salah, nggak tepat. Nah itu yang agak ribetnya. Biasanya kita kalau ini pasti coret-coretnya banyak. Karena apa? Ketika di ini nggak cocok, berarti ada yang keliru nih. Itu ilmu ini Ustadz, ilmu RTB dan KTK kalau di matematik. Nah, iya betul. Makanya kalau Bapak kayaknya karena kebanyakan ini jurusan apa namanya? Arsitek ya. Itu Pak Alfiannya pengen hitung tol, Ustaz. Udah. Ustaz, boleh nggak disederhanain? Gimana coba? Coba usulan Ustaz. Mungkin itu kan tadi warisnya kan istri ya. Istri sama anak laki-laki dan anak perempuan. Yang pertama kan istri dulu. Jadi di hartanya tadi dikurangi 1/8, dibagi 8. Kemudian yang 1/8 udah dikeluarin ke istri. Nah, sisanya, misalnya sisanya berapa gitu ya. Nah, itu sisanya baru dijadiin 2/3, dibagi 3. Dibagi 3 sisanya. Jadi yang 2 untuk laki-laki, yang 1 untuk perempuan. Oh, bisa seperti itu. Itu lebih mudah, hanya ini teorinya nggak akan ketemu dengan yang kita pelajari kemarin. Tapi kalau secara hasilnya sama sebetulnya. Ya, ada sebagian yang cara ngitungnya gitu tuh. Dikeluarin dulu, kemudian cara mudahnya tadi perempuan setengah dari laki-laki. Boleh ngitung seperti itu ya. Tapi untuk kita karena kemarin belajarnya sesuai dengan teorinya, ini kalau posisinya seperti ini dapatnya sekian gitu. Tapi kalau tadi ngitungnya yang tadi boleh. Itu kalau dianggap lebih sederhana bisa-bisa saja. Yang penting substansinya akhirnya nilainya sama. Dan kalau tadi umpamanya tadi angkanya 8 dengan 21 nggak mungkin ketemu karena nggak mungkin bisa dibagi.
gitu. Pasti harus nyari angka yang memang bisa semua ahli waris ini dapatnya berapa per 8 bisa dibagi pakai angka itu. Gitu. Nah, mudah-mudahan terjawab ya. Oke. Nah, selanjutnya Pak Setia Budi. Moga Mas Setia Budi. Masya Allah. Matur suwun, Ustadz. Ya. Matur suwun Ustadz atas doanya malam ini di rumah sudah gerimis Ustadz. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafian ini. Amin. Saya malah mengharap-harapkan hujan, ya Allah. Ini Tangerang berarti ya Pak Budi ya? Tangerang ya Ustaz. Tangerang sudah gerimis. Mudah-mudahan hujan berkah insya Allah. Amin, insya Allah, amin. Ustaz, mau tanya begini. Sebenarnya pertanyaan ini tadi di awal-awal sebelum kita mulai sudah mulai disampaikan oleh Ustadz. Katakanlah ahli warisnya sudah bisa kita tetapkan sama seperti tadi hitung-hitungannya. Dapat sepersekian. Tetapi kalau objek warisnya, katakanlah di sini berupa sawah atau tegalan, itu kalau langsung dijual harganya murah sekali, apakah dimungkinkan begini Ustadz? Perhitungan ahli waris tadi ditetapkan dalam suatu surat gitu ya, atau katakanlah akta lah kalau zaman sekarang. Terus kapan dibaginya? Kapan realisasinya adalah nanti misalkan ada ternyata tanah tersebut dapat gusuran jalan tol gitu misalkan yang nilainya sudah lebih tinggi gitu. Jadi dengan asumsi begini, kalau toh dibagi sekarang dijual sekarang nilainya juga tidak seberapa. Tetapi kadang kemanfaatannya lebih tinggi daripada tanah tersebut dijual. Misalkan tetap katakanlah diolah oleh ahli waris yang ada di daerah atau katakanlah yang memang berada di tempat tanah atau objek waris itu berada misalkan. Jadi di satu sisi ahli waris yang lain yang berada di luar kota juga mungkin terhitung memperoleh tambahan pahala gitu ya karena ada pahala sodakonya, tapi kemanfaatannya tetap ada sehingga nanti kalau ternyata harganya lebih tinggi misalkan mau dipakai untuk perumahan atau biasanya harganya otomatis akan naik. Nah, mungkin pada saat itu baru dibagi. Gimana kira-kira Ustadz kalau begitu? Matur suwun. Ya, kalau pertanyaan ini alternatifnya pertama bisa harta ini yang berupa benda atau khususnya umumnya kan tanah ya di kita. Tetap dijual dengan harga pada saat itu, tapi yang pembelinya adalah dari ahli waris. Ini yang banyak dipakai. Misalkan saya beberapa saudara nih, ya udah ketahuan jatah saya sekian meter, ini di mana tempatnya gitu ya. Tapi tadi karena kalau dijual ke orang pun ya nilainya nggak seberapa gitu, ya. Nah, maka boleh, apalagi ini hartanya gabung, biasanya solusinya yang ditawarkan itu dibeli oleh salah seorang ahli waris yang ada. Kemudian dinilai berapa sesuai dengan ininya dan dibagikan gitu sesuai dengan tadi. Atau yang kedua tadi kalau disepakati memang boleh ya. Tapi memang ini harus betul-betul dipastikan yang paling penting setiap ahli waris dia sudah mengetahui berapa jatahnya. Berapa jatahnya. Dan yang kedua harus dipastikan tadi ini sebagaimana disampaikan sebisa mungkin harus ada hitam di atas putih. Dan kalau bisa yang ada kekuatan negaranya secara hukum. Artinya kalau di kita umpamanya bisa tanda tangan di atas materai. Nah, supaya apa? Menghindari kalau tadi umpamanya mengharapkan kalau lah umpamanya diperkirakan 2-3 tahun kan bisa kita tunggu. Tapi kalau umpamanya daerah-daerah yang memang nggak tersentuh ya ingin kelewat jalan tol menunggunya mungkin puluhan bahkan ratusan tahun gitu. Nggak akan terwujud gitu kecuali orang yang umpamanya kerja di PUPR ya kan tahu mana nih arah yang akan kena tol kemungkinan jadi prioritas tahun sekian ya mungkin bisa tapi kalau daerah-daerah yang terpencil nampaknya sulit. Tapi kalau disepakati tadi boleh-boleh saja yang penting setiap ahli waris sudah mengetahui dan mendapatkan jatahnya bahwa Bapak ini jatahnya ini loh tanahnya sekian meter di sini gitu. Itu sudah ada gitu ya. Adapun nanti untuk dimanfaatkan dan umumnya gitu orang di kota kita sudah malas bertani ya. Nyangkulnya sudah di depan komputer semua. Nggak ada yang mau balik jadi nyangkul pakai cangkul tanah gitu ya. Nah, umumnya seperti itu. Jadi boleh saja alternatif tapi yang pertama itu yang paling banyak sepengetahuan saya yang dipakai karena apa udah selesai masalah. Dan yang kedua memang tadi untuk daerah-daerah tertentu sampai ada yang berhektar-hektar juga
dibandingkan dengan di kota, mendingan punya 100 meter di kota daripada 2 hektar, 3 hektar di kampung umumnya. Nah itu ada yang udahlah, yang penting sudah masalahnya selesai, dapat jatahnya dia digunakan untuk yang lain gitu ya. Saya kira. Tapi dua-duanya boleh silakan. Yang penting tadi sudah diketahui jatahnya ahli warisnya sekian-sekian dan sudah dibagikan. Itu. Wallahu taala alam. Nah, Iya betul Ustaz. Masalahnya kalau masih apa namanya hidup tadi loh Ustaz. Kalau khawatirnya memang udah meninggal itu. Ya. Karena kan saudara tuh ada yang masih hidup, ada yang ya ada meninggal. yang. Tentu sekarang kan sudah hidup semuanya, masih hidup semuanya. Kalau tadi kalau saudara yang meninggal kan repot. Nanti kan ini pembagiannya kan lebih ke ini kan, ini Ustaz ya. Makanya iya, kan jadi ahli waris generasi kedua nantinya. kedua kan nggak bisa Ustaz ya. Jadi nanti tanahnya udah umpamanya sekian, dibagiin ke bawahnya lagi. Itu sedangkan tanahnya ini umpamanya masih satu. Nah itu memang repotnya gitu. Makanya harus tadi kalaupun diberlakukan seperti itu harus ada hitam di atas putih. Itu. Dan ini jadi bukti kesepakatan bersama gitu ya. Dan nanti ketika umpamanya toh ada yang meninggal dari ahli waris ini dan ternyata belum juga dimanfaatkan, minimal ahli waris yang mewarisi daripada ahli waris pertama ini, mereka tahu bahwa ini jatahnya orang yang meninggal dan harus dibagikan tuh ke anaknya, ke ahli waris setelahnya. Nah itu repotnya memang di situ kalau nggak dibagikan langsung. Gitu. Jadi itu umumnya yang terjadi, gitu ya. Iya. Jelas ya Pak. Terima kasih Utang. Terima kasih Ustaz. Ini yang bertanya Pak Bambang Budianto. Masya Allah. Budianto. Monggo, Fadlan. Baik. Assalamualaikum, Ustaz Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan wa sahlan. Gimana sehat ini ya Pak Bambang ya? Alhamdulillah. Ini di Medan masih hujan terus Pak Ustaz. Oh, Masya Allah. Medan malah hujan ya? Hujan terus setiap hari. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Pak Ustaz izin bertanya Pak Ustaz. Jadi di kebiasaan di lingkungan kita ini kan kalau orang tua meninggal itu nggak langsung dibagi Ustaz. Kadang bapaknya meninggal, itu nggak langsung dibagi warisan. Nah nanti setelah ibunya ikut meninggal, warisan baru dibagi. Nah misalkan jadi gini Ustaz. Pertama bapak meninggal belum dibagi. Nah rupanya anaknya yang laki-laki ada yang meninggal duluan dibanding ibunya. Baru ibunya meninggal berikutnya. Jadi bapaknya dulu, baru anak laki-lakinya, baru ibunya. Nah setelah itu baru anak-anak ini membagi waris. Nah itu kira-kira nanti anak yang meninggalnya istilahnya setelah bapaknya, itu nanti kebagian nggak Ustaz? Artinya itu kan nanti kalau kebagian bisa turun ke cucunya gitu Ustaz. Nah ini kasus ini betul tadi. Anaknya yang meninggal setelah bapaknya dia masih ahli waris dari harta bapaknya. Gitu. Kalau ibunya enggak. Karena memang ketika ibunya meninggal dia kan sudah meninggal. Gitu. Malah boleh jadi dalam kasus ini ibunya juga dapat warisan dari anaknya yang meninggal nih. Ya kan? Makanya nih tadi kalau baru dibagikan pertama bapaknya meninggal nggak dibagi nih. Kemudian ternyata yang meninggal kedua nggak ibunya malah anaknya. Umpamanya yang laki-laki gitu ya. Nah ini anaknya yang laki-laki ini sebelum meninggal dia ahli waris daripada harta yang ditinggalkan bapaknya. Gitu. Nah, nanti ketika umpamanya anaknya ini meninggal, justru boleh jadi ibunya juga mewarisi dari anaknya yang laki-laki ini. Dan nanti harus dijabarkan dulu siapa saja ahli warisnya. Kalau tidak ada penghalangnya, ibunya boleh jadi ahli warisnya. Gitu. Nah, makanya dalam kasus ini ketika baru dibagikan setelah ibunya meninggal, maka harta bapaknya pertama harus bapaknya dulu nih. Bapaknya meninggal, anaknya ini dihitung masih ada, ibunya dihitung masih ada. Gitu. Kemudian hartanya ini sudah pecah nih. Jadi yang anak yang meninggal ini dia sudah punya harta termasuk yang diwariskan dari bapaknya. Nah, kemudian nanti yang ibunya ini warisan ya harta milik ibunya ini nggak digabung lagi dengan yang punya bapaknya. Kecuali yang memang ibunya ini sebagai istri dapat warisan dari suaminya yang meninggal. Bisa jadi 1/4, bisa jadi 1/8. Tapi kalau lihat kasusnya tadi ini masih ada anaknya yang laki-laki, kemungkinan besar dia dapatnya 1/8. Ya. Nah, makanya ini kalau kejadiannya seperti ini tadi repotnya Pak Bambang, kita harus ujung-ujungnya ngulang gitu. Seolah-olah yang meninggal itu bapaknya dulu dan otomatis anaknya yang laki-laki ini kan dia masih hidup. Kalau masih hidup kan dia ahli waris. Nah, kemudian nanti ketika anaknya meninggal, ibunya ini juga boleh jadi dapat lagi warisan dari anaknya yang laki-laki ini kalau tidak ada penghalang. Nah, baru nanti ketika ibunya meninggal dibagikan lagi ke bawahnya. Jadi kalau baru dibagikan ketika ibunya meninggal, ini ujung-ujungnya harus runut lagi ke awal lagi
dan biasanya tadi menghitungnya tidak mudah gitu ya. Tidak mudahnya kenapa? Karena kadang-kadang orang jadi kelewat nih karena ini sudah meninggal duluan, jadi seolah-olah dia nggak dapat warisan gitu. Padahal selama dia meninggalnya bapaknya itu dia masih hidup, ya berarti masih ahli waris gitu ya. Itu Pak Bambang yang bisa saya jawab. Iya, terima kasih. Ini berikutnya dari Pak Setiawan, Pak Ustadz. Ini Pak Setiawan, Iya, monggo. ini Pak Setiawan bertanya, untuk aplikasi bagi hasil ini apakah aplikasinya apa itu Pak Ustadz? Ya. Ada nama aplikasinya, saya lupa ya, e-waris atau apa gitu ya. Ini dibuat oleh mahasiswa yang ditugaskan oleh dosen pembimbingnya, karena sekarang kan era semuanya pakai aplikasi gitu ya untuk memudahkan orang gitu ya, ditugaskan. Hanya wallahu taala alam, saya belum, karena tadi secara praktek langsung belum pernah menangani secara langsung apakah ini akurat atau tidak gitu. Karena seperti kita, mohon maaf, seperti Google Map gitu ya. Kalau untuk daerah Jabodetabek karena sering dipakai, biasanya tingkat akuratnya tinggi. Tapi kalau ke daerah terpencil, kita tetap paksakan pakai Google Map, jadi musibah. Dan saya pernah coba beberapa kali kacau itu. Gitu. Karena apa? Tingkat pemakaiannya rendah. Jadi akurasinya dia nggak diperbaiki terus gitu ya. Nah, makanya ini untuk yang menggunakan nanti e-waris gitu ya. Namanya, atau saya kira ada beberapa gitu ya yang bisa dipakai. Hanya yang paling awal itu saya kira namanya e-waris itu ya, bisa nanti dilihat aplikasinya. Hanya untuk tingkat akurasinya, nah ini yang perlu diperhatikan, karena boleh jadi seperti kasus tadi kita pakai Google Map atau apa, kalau yang sering dipakai umumnya akurat, tingkat akurasinya tinggi. Tapi semakin ke daerah-daerah karena jarang dipakai gitu ya, ada kita naik mobil diarahin ngelewati jembatan yang bisa hanya lewat motor, jalannya mentok lagi. Ini repot itu ya, bahkan susah mobil untuk balik lagi, harus mundur itu karena jalannya ternyata hanya ini. Jadi itu aja ya. Kalau tidak salah nanti bisa dicek ini e-waris ya, atau ada saya kira nama-nama yang lain ya. Hanya tadi perlu dilihat tingkat akurasinya seperti apa, dan biasanya mungkin kalau yang paham dan menguasai IT bisa dilihat ada penilaiannya tuh. Biasanya yang pernah menggunakan, dia memberikan penilaian berapa nilainya, kemudian kepuasannya seperti apa. Semakin tinggi dari pemakai ini, biasanya tingkat akurasinya semakin tinggi. Itu wallahu ta'ala itu ya. Oke, terima kasih Pak. Nanti jawab ya. Pak Budi Wibowo, monggo Pak Mas Budi. Monggo. Ustaz mau nanya, misal kasus begini, ada bapak dan ibu punya 3 orang anak laki-laki, A, B, dan C. Mohon maaf, ini anak yang A itu hasil hubungan bapak dan ibu sebelum menikah. Nah, hubungan antara B dan A atau C dan A itu mereka hubungan saudara seibu atau hubungan apa, Ustaz? Karena nanti kalau misalkan si bapak ibu sudah nggak ada, kemudian masih ada ABC, begitu C meninggal, kan ada B, kan berarti si A nggak dapat apa-apa, kan ada saudara laki-laki sekandung, gitu ya kalau nggak salah tadi begitu ya. Nah, saya nanya kan hubungan antara B dan A itu hubungan seibu, saudara seibu atau hubungan apa? Makasih. Yang pertama tentu waliyazubillah ya, ini kecelakaan ya, orang kita menyebutnya kecelakaan ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita. Dan saya baru mengalami kemarin nginep di rumah sakit mungkin 2 pekan apa 3 pekan yang lalu, dan di samping itu ternyata kejadian seperti itu ya. Makanya nauzubillah. Dan yang saya, karena sebetulnya nggak boleh tajasus ya mendengar orang ini, tapi karena gimana kedengeran gitu. Ternyata itu anak baru lulus SMA ketemu dengan mahasiswa dan jauh lewat media sosial gitu. Dan kejadian itu, dan ternyata karena ketahuan hamil besar tambah besar, akhirnya mereka beli obat penggugur dan ternyata malah pendarahan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit itu, nauzubillah. Nah, yang pertama kasusnya secara fikih, kalau ada orang yang melakukan hubungan di luar nikah, maka anaknya ini statusnya ini jadi nggak jelas. Ya, jadi bukan secara hukum ya, secara biologis memang dia anak biologis, tapi secara hukum karena hubungannya tidak dibangun di atas akad yang sah yaitu pernikahan, maka tadi anak ini jadi statusnya nggak jelas. Dalam artian
sulit untuk kita mengatakan apakah ini nasabnya, kalau anak ya pasti nasabnya larinya ke bapak gitu. Tapi nanti dengan yang hubungannya dengan yang B dan C, apakah jatuhnya seibu atau sebapak gitu ya. Maka ini yang jadi problem termasuk di Indonesia. Biasanya kalau kejadian seperti itu dinikahkan. Padahal sebetulnya dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Jadi kalau ada orang sudah berhubungan kemudian dinikahkan harusnya nggak boleh. Gitu ya. Karena apa tadi? Ini status anaknya jadi nggak jelas. Gitu ya. Yang pertama itu status anaknya tidak jelas. Dan kalau tidak jelas maka termasuk terkait dengan warisan juga wallahu taala bisa jadi dia nggak dapat ya. Kenapa? Karena hubungannya tidak dibangun di atas akdun sahih yaitu nikah. Ya, jadi kan nggak ada akadnya ya. Nah, hubungannya dengan yang B dan A apa saudara seibu atau apa wallahu taala saya belum mengetahui ya. Secara fikih disebutnya apa? Hanya memang biasanya kalau dalam kitab para ulama nggak boleh dinikahkan termasuk sampai nanti punya anak lagi ini akan jadi problem nih hukumnya dia apa saudara seibu, saudara sebapa, saudara apa gitu. Karena hasil anak yang nauzubillah dari perzinahan ini secara hukum dia tidak dianggap yang sah dalam artian sah dia sebagai anak karena terjadi pernikahan gitu ya. Tapi di kita banyak yang menikahkan itu karena mungkin dinilai lebih banyak maslahatnya. Karena kalau dia nggak dinikahkan, apalagi sudah hamil kan siapa yang mau tanggung jawab gitu ya. Tapi secara hukum harusnya dia kalaupun dinikahkan tunggu dulu sampai lahir biar jelas nanti kalau ini mau lanjut nikah boleh sih. Jadi itu ya saya belum bisa menjawab hukumnya apa gitu ya kedudukannya apakah saudara atau saudari seibu atau apa dan dalam kitab-kitab fikih para ulama nampaknya belum disebutkan secara detail ya karena dulu nampaknya belum banyak kejadian seperti atau kejadian tapi tidak banyak seperti kejadian seperti sekarang. Allah taala itu yang bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ustadz Sam, ini masih ada 2 pertanyaan. Waktunya. Ya, monggo, ini terakhir nih. Terakhir. Dari tuntas ya Pak. Oke. Ustadz Sam, ini ada pertanyaan dari Bu Rika ya. Agak panjang. Ustadz. Alhamdulillah, ada perwakilan dari Ibu. Ya. Mungkin bisa dibaca, mungkin saya nyoba baca. Semoga apa benar ya. Apabila terdapat 6 saudara, anak pertama lelaki meninggal, tetapi anak pertama tersebut memiliki istri dan 3 anak, 2 anak perempuan, 1 anak laki bungsu. Case-nya harta warisan orang tua ke-6 saudara tersebut dibagi rata dengan alasan ahli waris laki-laki. Karena ini laki semua 6 namanya. Terus sudah yang laki-laki yang meninggal tadi ada anak laki-laki bungsu belum 17 tahun. Apakah disamakan? Jadi sebenarnya kalau mungkin saya persingkat ini ada 6 kebetulan anaknya 6 laki-laki semua, tapi yang nomor 1 sudah meninggal. Ya. Dan meninggal punya 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki bungsu. Ya. Jadi mungkin case-nya seperti tadi Pak Ustadz ya. Jadi tetap dibagi 6 terus nanti yang 6 anak bagian anak yang pertama bagian itu baru diturunkan ke anak atau cucunya ini atau gimana? Ada revisi itu Pak, ada itu 6 saudara itu. 6 saudara tanpa ada ahli waris yang lain. 6 saudara, 1 laki 5 perempuan ini yang case-nya. Oh, 1 laki 5 perempuan. 5 perempuan. Itu yang terakhirnya. Ini revisi dari Burikan. Oh, iya. Ya. Jadi yang meninggal ini siapa? Bapaknya apa ibunya? Bu Rika, silakan langsung bisa ngomong Bu Rika biar. Silakan Rika. Izin Pak, ini kan dia 6 bersaudara. Yang anak pertamanya itu laki-laki, tapi sudah meninggal. Dia meninggal meninggalkan 1 istri dan 3 orang anak. Anak laki-lakinya itu anak bungsu. Pada saat dibagi warisan, yang 5 anak perempuan itu bilangnya bahwa dibagi rata Pak dari semua total yang harta warisan itu dengan alasan bahwa anak laki-laki yang pertama tersebut sudah meninggal dan anak bungsunya itu
masih belum berumur 17 tahun. Nah, itu Pak. Ya. Nggak, pertanyaannya, apakah harta warisan ini dibagikan kepada anak laki-lakinya ini yang meninggal, atau harta warisan yang orang tuanya dari satu anak laki-laki dan 5 saudari perempuan ini? Iya, itu Pak. Harta orang tuanya, Pak. Oh, harta orang tuanya, bukan di bawahnya ya. 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 Nah, ini memang tadi harusnya ya kejadiannya begitu meninggal maka dibagi harta, yang anak laki-laki dapatnya berapa, yang anak perempuan dapatnya berapa, ya. Nggak boleh umpamanya kita dibagi rata, kecuali kalau nanti sudah dibagi kemudian ada kesepakatan boleh, ya, karena itu masuknya musyawarah. Tapi kalau di awal harus tetap sesuai dengan jatahnya berapa. Kalau umpamanya ketentuannya 1/2, yang laki-laki diambil setengah. Adapun nanti setelah dibagikan hartanya umpamanya yang ditinggalkan orang tua 2 miliar. Udah saya jatahnya kan segini, tapi saya bagi sebagian, kita bagi rata. Nah, itu boleh. Tapi kalau di awal ya dibagikan rata gitu ya. Nah, ini tidak boleh karena tadi ada kaitannya ini dengan ajaran Islam yang lain terkait dengan kewajiban nafkah ya. Kemudian kewajiban yang lain-lainnya di mana laki-laki secara umum dalam syariat ini punya beban lebih ketimbang perempuan ya. Jadi dalam kasus ini memang sebisa mungkin saya selalu mengingatkan bahwa harus dibagikan di awal gitu ya. Ini karena nanti anak-anaknya juga akan mendapatkan warisan dari bapaknya yang sudah meninggal ini juga nanti biar jelas. Tapi kalau nggak dibagikan dari awal, biasanya tadi ini crowded nih, di kesananya membaginya jauh lebih sulit gitu ya. Itu mungkin Bu Rika yang bisa saya jawab. Jelas ya Bu Rika ya. Baik, terima kasih Pak. Masya Allah. Oke. Satu lagi Pak Ustadz. Nah, siapa ini? Dari Pak Ardi Cilegon ya. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin bertanya, jika waris ya secara resmi belum dibagi, masih dalam bentuk tanah seperti sawah kebun yang lebih bernilai hasilnya dibanding dijual, apakah hasil jual itu dibagi sesuai dengan perhitungan waris? Jadi ini sawahnya belum dijual, tapi ada hasilnya Pak Ustadz, ada hasilnya. Nah, hasil dari sawah tersebut apakah akan dibagi sesuai dengan hitungan waris? Ya, nah, ini nanti larinya ke akad dalam bab muamalah, itu. Jadi kalau yang kaitannya dengan waris, dia harus selesaikan dari yang ada ahli warisnya ini, fulan dapatnya sekian meter. Kalau umpamanya ternyata ada keluarganya yang mengelola, dia tidak dengan ikhlas memberikan untuk menggarap. Artinya di sini ada ujrohnya, ada bagi hasilnya. Nah, maka dibagi sesuai itu. Tapi kalau yang kaitannya dengan warisan, tadi harus ketahuan dulu A dapat berapa meter tanahnya gitu ya. Kemudian B dapat berapa. Nah, kalau umpamanya dihitung tadi umpamanya memang dia ya sudah silakan garap saja ke semuanya. Karena dalam pembagian hasil nanti apakah orang yang punya tanah juga dia memiliki saham bantu benihnya dan sebagainya, itu lain lagi gitu ya. Dan ada kesepakatan di awal kalau akadnya adalah ijarah ya, artinya mempekerjakan orang ya, maka dia harus sesuai dengan. Tapi kalau babnya dengan waris, ini tidak ada kaitannya. Yang ada kaitannya tanahnya sekian meter itu dibagikan sesuai dengan jatahnya. Kalau nanti umpamanya ternyata digarap secara sukarela, maka tidak ada pembagian terkait dengan waris itu. Tapi kalau umpamanya disewakan, maka jatahnya sesuai dengan akad. Dia apa? Akadnya apakah setengah-setengah umpamanya? Ada juga yang 60%, 40%, ada juga yang 60-70. Nah, itu baru ketahuan. Tapi kalau dari pembagian warisnya tidak ada kewajiban itu, gitu ya. Karena yang hak dari orang yang meninggal itu ya tanahnya. Itu. Adapun nilai dari tanah itu, nah ini nanti larinya ke bab muamalahnya. Itu. Interaksi setelah itu akadnya apa? Apakah sukarela? Kita seperti yang umumnya sudah nggak apa-apa, garap aja, yang penting punya kita ketahuan dan patoknya kan nggak hilang. Biasanya kan kita gitu tuh, suruh orang daerah, orang kampung pakai aja, bahkan yang bukan saudara. Tapi kalau nanti memang ini disepakati ada akadnya, apalagi daerah-daerah yang umpamanya menghasilkan hasil bumi yang nilainya besar gitu ya, itu sangat mungkin ya. Jadi itu yang jadi patokan di sini adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu, itulah yang menjadi hak dia. Adapun nanti kalau ditanami menghasilkan ya,
maka itu akad di luar dari pembagian waris ini harus ada akad baru. Apakah sukarela atau ada akadnya dia menyewa bagi hasil ya atau lain sebagainya. Gitu ya. Wallahu taala. Mudah-mudahan terjawab. Ya, jelas ya Pak Haji ya. Ya, berarti akadnya kalau dimusyawarahkan dulu nggak masalah ya Ustadz ya? Kalau dimusyawarahkan muncul umpamanya Bapak umpamanya kebagian taruhlah tanahnya biar mudah 1 hektar gitu. Nah, jatah kita ini setengah hektar gitu. Dan bisa ditakar umpamanya setiap tahun ini sawah panen 3 kali sekian ton misalkan. Nah, kita sepakat di awal, nah itu boleh. Tapi yang jelas yang ada kaitannya dengan waris, jatah kita berapa dari sekian meter itu gitu. Setelah dihitung gitu. Nah, dari di situ kalau ada akad baru musyawarah kesepakatan boleh-boleh saja, baik sukarela ataupun bahkan kayak tadi bagi hasil gitu ya atau akadnya sewa tanahnya gitu ya. Nah, itu boleh-boleh saja silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Pembahasannya memang karena detail sekali dan ini menyangkut hukum, jadi semuanya jadi ya, kita takut untuk mengambil keputusan. Tapi apapun juga ilmu apa yang disampaikan sama Pak Ustadz Ujang ini sangat berguna bagi kita semua. Dalam hal ini kita akan menjaga waris ini sebaik-baiknya. Dalam hal ini untuk pembagian. Demikian Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita selesaikan acara kajian malam ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ujang yang membagi ilmunya bagi kita semua. Semoga menjadi amal perbuatan Bapak Ustadz semuanya. Demikian Bapak Ibu semua, saya Firman atas nama dari pengurus mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara malam ini ada salah atau kekurangan. Demikian, marilah kita berdoa untuk atau Pak Ustadz untuk doa penutup dulu. Betul, setuju. Ya, boleh. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin. Marilah Bapak Ibu semua kita tutup pertemuan malam ini dengan doa salatul majelis bersama subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman, terima kasih Ustaz Ujang. Terima kasih Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Sehat semua berkah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.